Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Kepada yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah perpajakan, rekan-rekan akademisi, serta seluruh pemirsa yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana, mahasiswa program studi administrasi bisnis dari kampus International Women University. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan hasil kajian ilmiah mendalam yang telah saya susun, dengan fokus pada dinamika ekonomi kerakyatan dan hukum perpajakan nasional. Judul dari penelitian saya adalah analisis kendala dan faktor pendukung kepatuhan pajak pada usaha kuliner mikro dalam studi kasus pada warung seblak Jayagiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam temuan saya di lapangan, mari kita tengok sejenak gambaran besar dari perekonomian negara kita. Sudah menjadi rahasia umum sekaligus fakta empiris bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun yang biasa kita sebut UMKM adalah tulang punggung sejati dari stabilitas ekonomi negara Indonesia. Sektor ini bukan sekedar pelengkap, melainkan unsur penggerak utama yang menyambung lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional. Tak hanya itu, UMKM jugalah yang menjadi jaringan pengaman sosial karena mampu menyerap mayoritas angkatan kerja di negeri ini, menjadikannya tumpuan hidup jutaan kepala keluarga. Di antara berbagai macam kuliner UKM, sektor industri makanan dan minuman informal atau bisnis kuliner mikro mengalami pertumbuhan yang luar biasa masif. Fenomena kuliner lokal seperti kedai seblak kini bertransformasi dari sekedar jajanan pinggir jalan menjadi sebuah ekosistem bisnis harian dengan perputaran arus kas yang sangat cepat. Namun, di balik potensi ekonomi yang luar biasa ini dan perputaran modalnya yang sangat dinamis, tersimpan sebuah paradoks klasik yang hingga kini belum sepenuhnya terrealisasikan oleh negara kita, yaitu masalah kepatuhan perpajakan. Kemudian, jika kita menilik aspek regulasi, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menaruh perhatian yang sangat besar dan memberikan kelonggaran yang luar biasa bagi pelaku UMKM untuk masuk ke dalam sistem perpajakan formal. Melalui instrumen hukum terbaru yaitu Peraturan Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah menerapkan tarif pajak penghasilan atau PPH yang sangat rendah, yakni hanya sebesar 0,5% dari omset bruto usaha. Kebijakan ini merupakan bentuk penyederhanaan yang luar biasa jika dibandingkan dengan tarif pajak koperasi pada umumnya. Bahkan, tidak berhenti di situ saja, bentuk keberpihakan pemerintah diperkuat lagi melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Di dalam undang-undang tersebut, negara secara eksplisit memberi karpet merah berupa insentif luar biasa bagi pelaku UMKM, orang pribadi atau perorangan yang memiliki peredaran bruto atau omset di bawah 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Mereka sama sekali dibebaskan kewajiban membayar pajak penghasilan alias pajaknya 0 rupiah. Namun, disinilah letak paradoks utamanya. Meskipun regulasi sudah disederhanakan sedemikian rupa, tarif telah dipotong hingga sangat rendah dan batas tidak kena pajak telah dinaikkan secara signifikan, data di lapangan tetap menunjukkan realitas yang kontras. Tingkat kepatuhan pajak secara sukarela di kalangan pelaku usaha kuliner mikro masih berada pada level yang sangat rendah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa insentif yang begitu menggiurkan dari negara seolah belum mampu menggerakkan
kesadaran para pedagang kecil untuk mendaftarkan diri dan melaporkan pajaknya. Pertanyaan mendasar inilah yang menjadi batu pijakan utama dari penelitian yang saya kerjakan. Untuk menjawab pertanyaan besar berikut secara objektif, ilmiah, dan berbasis realitas lapangan, saya merancang penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Mengapa menggunakan studi kasus? Karena fenomena kepatuhan pajak bukan sekedar angka statistik, melainkan sebuah realitas sosial, psikologis yang kompleks dan berlapis. Saya memilih warung sebelah Jagiri sebagai objek tunggal dalam studi kasus ini. Pemilihan ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa warung tersebut memiliki seluruh karakteristik murni dari sektor kuliner mikro informal di Indonesia, memiliki basis pelanggan yang kuat, arus kas harian yang dinamis, namun dikelola secara mandiri dengan struktur manajemen yang sangat sederhana. Kemudian, data primer dalam penelitian ini saya kumpulkan secara langsung melalui metode wawancara mendalam yang semi terstruktur bersama pihak pengelola dan pemilik usaha. Proses wawancara ini dikombinasikan dengan observasi variatif di mana saya mengamati langsung bagaimana operasional harian warung berjalan, bagaimana transaksi kas diproses, dan bagaimana pengelolaan administrasi harus dilakukan. Seluruh data tersebut kemudian saya analisis menggunakan teknik reduksi data, penyediaan data tematik, serta penarikan kesimpulan yang diuji validitasnya, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif mengenai benturan antara dunia regulasi formal dengan dunia usaha mikro informal. Berdasarkan hasil analisis data yang mendalam, riset saya berhasil menetapkan adanya 5 kendala utama yang menjadi tembok penghalang besar bagi pelaku usaha kuliner mikro dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mari kita bahas satu persatu secara detail. Kendala yang pertama adalah rendahnya literasi perpajakan. Di lapangan, saya menemukan adanya ketidaktahuan yang masif dari pelaku usaha mengenai esensi dari pajak itu sendiri. Kebanyakan dari mereka mengira bahwa pajak hanya diperuntukkan bagi restoran mewah berskala besar yang berada di pusat perbelanjaan. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa ada skema khusus bernama PPh Pinal UMKM, dan mereka juga tidak tahu adanya insentif pembebasan pajak bagi omset di bawah 500 juta rupiah. Ketidaktahuan ini melahirkan ketakutan yang tidak beralasan bahwa jika mereka mendaftar pajak, keuntungan mereka yang kecil akan langsung disita oleh negara. Kendala yang kedua berakar pada kerumitan administrasi pelaporan digital. Kita harus mengakui bahwa saat ini sistem perpajakan Indonesia telah bermigrasi penuh ke ranah digital melalui platform e-registration dan e-billing. Namun, bagi pelaku usaha mikro informal yang memiliki keterbatasan literasi teknologi atau gaptek, aplikasi digital ini tidak dipandang sebagai sebuah kemudahan. Sebaliknya, sistem ini dianggap sebagai labirin digital yang rumit, membingungkan, dan menakutkan karena banyaknya istilah teknis perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Lalu kendala ketiga yang tidak kalah krusial adalah ketiadaan pembukuan keuangan yang tertib dan sistematis. Di warung seblak Jagiri, pencatatan keuangan harus dilakukan dengan cara yang sangat konvensional. Mereka hanya mencatat berapa modal yang keluar untuk membeli bahan baku hari esok dan berapa uang kas di laci yang bisa dibawa pulang sebagai keuntungan bersih. Tidak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi keluarga dengan keuangan operasional usaha.
serta tidak ada laporan laba rugi yang standar. Padahal dasar utama untuk menghitung dan melaporkan pajak adalah adanya catatan umum yang valid. Tanpa pembukuan, menghitung kewajiban pajak menjadi hal yang mustahil dilakukan. Lalu kendala keempat adalah persepsi mengenai manfaat langsung dari pajak. Secara psikologis ekonomi, perilaku usaha mikro cenderung berpikir pragmatis. Mereka merasa bahwa uang yang mereka bayarkan untuk pajak tidak memberikan timbal balik atau keuntungan yang dapat dirasakan secara instan dan langsung bagi kelangsungan warung mereka. Tak seperti modal yang mereka belanjakan untuk membeli kompor baru atau bahan baku yang jelas-jelas menghasilkan keuntungan buat esok hari. Kendala terakhir, yaitu kendala kelima, yang seringkali luput dari perhatian para pembuat kebijakan adalah keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Operasional warung seblak mikro sangatlah menyita energi. Dari pagi buta, pemilik harus belanja ke pasar, siang hari melakukan persiapan bahan, dan sore hingga malam hari pun harus melayani antrian pembeli yang padat. Fokus utama mereka adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup usaha dari hari ke hari, mengalokasikan waktu berjam-jam untuk mempelajari aturan pajak, mengurus NPWP atau datang ke kantor pelayanan pajak dirasa sebagai sebuah beban operasional tambahan yang mengorbankan waktu produktif mereka berdagang. Untuk memberikan kedalaman ilmiah yang kokoh seluruh temuan empiris di warung seblak Jagiri, saya telah menggunakan 2 pisau analis teoritis perpajakan yang diakui secara internasional. Teori yang pertama adalah Theory of Planned Behavior yang digagas oleh Icek Eisen. Menurut teori ini, perilaku seorang ditentukan oleh sikap, termasuk subjektif, dan kontrol perilaku perception. Jika kita terapkan pada kasus usaha mikro kuliner, sikap pemilik terhadap negara sebenarnya baik, norma sosial lingkungan, mereka juga mendukung aturan hukum. Namun, rantai ini putus pada aspek kontrol perilaku perception atau perceived behavior control. Pelaku usaha merasa tidak memiliki kapasitas, kemampuan teknis, dan waktu untuk mengurus administrasi pajak yang rumit. Jadi, ketidakpatuhan mereka bukan didasari oleh niat buruk untuk membangkang, melainkan karena ketidakmampuan teknis. Teori kedua yang saya gunakan adalah Slippery Slope Framework dari Kilcher dan kawan-kawan. Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan pajak berdiri di atas 2 sumbu utama. Pertama, kekuasaan otoritas untuk menegakkan hukum melalui sanksi atau kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah. Dari studi kasus warung seblak Jagiri, kita dapat melihat dengan sangat jelas bahwa kepatuhan sukarela atau voluntary compliance di sektor mikro informal tidak akan pernah bisa dicapai jika pemerintah hanya mengandalkan sumbu kekuasaan atau ancaman sanksi hukum denda yang menakuti. Kepatuhan jangka panjang di sektor ini hanya akan tegak berdiri jika negara memperkuat sumbu kepercayaan dan membuktikan adanya manfaat praktis yang nyata bagi pertumbuhan bisnis mereka. Sebagai akhir, dari penelitian yang saya lakukan, ketidakpatuhan pajak pada lini usaha kuliner mikro pada dasarnya bukanlah cerminan dari rendahnya rasa nasionalisme atau keengganan mereka untuk berkontribusi pada negara. Masalah utamanya adalah adanya jurang pemisahan atau gap yang lebar antara regulasi perpajakan digital yang modern dengan realitas keterbatasan kapasitas operasional, literasi, dan waktu yang dimiliki oleh pedagang kecil. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya merumuskan beberapa rekomendasi strategi yang humanis dan aplikatif
kepada Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas terkait. Sangat diperlukan adanya penggeseran paradigma dari pengawasan yang kaku menuju pendampingan yang intensif. Perlu digalakkan program jemput bola edukasi perpajakan yang berkelanjutan langsung ke sentra-sentra kuliner mikro. Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi pelatihan aplikasi pembukuan kas harian digital yang sangat sederhana dan ramah pengguna, serta terus menyederhanakan sistem aplikasi digital perpajakan agar sejalan dengan kapasitas teknologi pelaku usaha mikro, karena ketika administrasi pajak dibuat semudah memesan secangkir kopi dan manfaatnya nyata terasa bagi akses perbankan, maka UMKM kuliner kita akan dengan sukarela tegak berdiri menyokong ekonomi bangsa menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Demikian seluruh pemaparan hasil penelitian IMA saya. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu administrasi bisnis dan kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan juga mohon maaf bila saya salah kata dan belibet, karena saya baru pertama kali melakukan presentasi video seperti ini. Saya Rizal Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.